Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Hobi Gadget. Nah, jadi di video kali ini saya akan unboxing lagi sebuah mikrofon ya. Ini dia mikrofonnya. Hup. Nih, ini adalah mikrofon dari Soundtek ya. Dan harganya bisa dibilang cukup lumayan terjangkau ya. Dengan harga sekitar 400 ribuan aja, kalian udah dapat mikrofon ini. Dan ini menurut saya kualitasnya bagus banget, oke? Nah, sebelum kita lihat ke kualitasnya, kita unboxing dulu aja mikrofon Soundtek ini. Oke, ikuti terus video ini. Oke, nah teman-teman, kita langsung aja unboxing. Ini dia untuk si mikrofonnya ya. Di sini dia ada tulisan Soundtek dan di sini ada barcode. Sepertinya nggak ada apa-apa lagi sih dusnya karena seperti ini ya. Tuh, nggak ada apa-apa lagi. Cuma di sini aja sih ada logo supportnya ya. Jadi dia ada low noise, terus plug and play, jadi nggak usah harus setting apa-apa lagi ya. Ini bisa langsung colok aja. Terus ada apa nih? Cardioid pickup pattern ya, nanti kita lihat. Terus dia programnya itu 16 mm. Terus dia punya sound chipset juga ternyata ya di dalamnya, jadi udah support sound, ada chipsetnya sendiri. Oke. Nah, terus ditambah juga nih dia support Windows dan support juga Mac kalau misalkan yang kalian pakai MacBook atau pakai iMac ya. Jadi udah support, mantap. Sekarang kita langsung buka aja nih. Ada ketentuan juga sini nih, ada tulisan open from here, siap. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa kita lihat di dalamnya itu dia ada yang pertama ini kakinya ya, udah pasti ya, ini stand untuk kaki stand dan ini berat banget ya, kita buka aja. Nah, ini untuk kakinya ya, kaki dari mic tersebut. Ini berat banget ya, jadi nggak usah takut kalau misalkan kalian kegeser sana sini, ini kuat lah lumayan. Kalau nggak digeser sekaligus sih ini, kalau cuman ke toel aja mungkin ya ini nggak akan ngegeser, ini berat ya. Oke, nah terus yang selanjutnya ada ini dia pop up, apa ya namanya, pop up filter ya kalau nggak salah ya. Ya mohon maaf ya kalau salah sedikit ya teman-teman ya, karena saya nggak tahu ini istilahnya apa namanya. Yang jelas ini buat menyaring suara noise mungkin ya, atau suara kalau misalkan ada kayak tiupan-tiupan hembusan angin bisa kesaring di sini. Oke ya, itu mungkin kalau nggak salah namanya pop up filter sih yang saya tahu ya. Oke. Nah, terus yang selanjutnya adalah kabel. Coba kita lihat. Nah, ada kabel, dan untuk kabelnya ini nggak tahu saya ini namanya itu kabel apa, yang jelas ini pokoknya kabel kayak printer aja ya. Oke. Dan yang aksesoris yang selanjutnya adalah ini dia. Ini sudah pasti untuk penjepit ke mic-nya ya nantinya. Jadi ini untuk penjepit mic teman-teman. Dikasih juga silika gel ya supaya nggak jamuran ya. Nih. Nah, ini untuk penjepit mic-nya, jadi nanti kita simpan di sini. Oke. Terus yang selanjutnya ada apa lagi nih? Ini juga sama sih, ini masih berupa aksesoris ya, seperti stand-standnya segala macam. Yap. Nih. Ya. Terus ada apa lagi nih? Ya. Ada foam teman-teman di sini. Ini juga sama, ini untuk menyaring ya, sepertinya ini udah untuk ngilangin noise juga ya. Ini nanti dipasang di mic-nya, oke? Nah, ini dia yang terakhir. Ini mic-nya, teman-teman. Nah, ini dia teman-teman untuk mic-nya seperti ini ya. Jadi di sini ada tulisan Soundtek ya, dan untuk bahan ini besi semua teman-teman ya, dan ini kokoh banget ya. Nah, colokannya ada di bawah sini ya. Oke. Terus untuk filternya nanti kita pasang di sini ya. Paling teman-teman juga sebetulnya sudah tahu lah ya cara masangnya gimana ya, kurang lebih seperti ini sih kita pasangnya supaya suaranya itu lebih bagus atau lebih jernih ya. Oke, nah seperti ini kurang lebih ya. Oke. Sebelum kita lanjut ke reviewnya, kita lihat dulu ini ada apa lagi ya di bawahnya. Nggak ada lagi ya. Sepertinya cuman buku panduan aja sih. Ini bisa kalian baca-baca di sini. Oke. Yap. Nah, kita rakit dulu sedikit ya, teman-teman. Jadi kita pasang dulu standnya ini kayak gimana ya. Yang pertama
kita pasangin ke sini ya. Pasti ini gini atau oh gini posisinya ya. Nih, ini kita pasang dulu ke sini, kita putar. Oke. Nah, setelah jadi, sekarang kita pasang bracket ininya ya. Nah, seperti ini kita putar dulu. Oke. Nah, sudah jadi. Dan sekarang kita pasang mic-nya. Mic-nya itu kita buka. Nah, ini ada jepitan di sini. Kita buka dulu, teman-teman, dipencet seperti ini dan kita langsung pasang ya. Dan untuk posisi depannya kita harus ngelihat soundtrack ini ya katanya. Jadi biar suaranya itu lebih pas, posisi soundtrack itu harus menghadap ke kita ke depan ya. Nah. Oke. Ini dia jadinya seperti ini dan nanti colokannya dari bawah. Oke, teman-teman. Nah, oke, sekarang kita langsung lanjutin aja, kita konekin ke komputer ya. Dan bagaimana kualitas dari mic yang harganya kisaran 400 ribuan ini, oke? Oke, nah teman-teman, sekarang jadi udah kepasang semua nih. Dan untuk mikrofonnya saya udah pasang juga, udah setting-setting sedikit ya. Jadi supaya bisa kerekam lebih besar aja, nangkepnya lebih bagus ya. Nah, di sini saya juga udah nyobain nih pakai OBS ya teman-teman, terus disambungin. Jadi kalau kalian yang mau streaming atau misalkan mau untuk podcast ataupun untuk nyanyi, nge-cover gitu ya, sekalipun ini bisa ya. Jadi kalau misalkan nge-cover kalian biasanya pakai apa nih? Pakai Audacity. Biasanya saya sih kalau nyobain untuk mic gitu segala macam, untuk ngedit-ngedit lagu lah, itu pakai Audacity ya. Kalau enggak bisa juga pakai Adobe Audition. Oke. Nah, ini kita coba ya. Untuk Adobe Audition kita coba dulu di sini, coba ya. Kita cobain dulu nge-record, oke? Coba ya, suaranya sekarang gimana? Oke? Coba kita langsung record. Oh, sepertinya ada settingan yang salah. Sebentar, kita pindahin dulu settingannya. Nah, stop dulu. Oke, udah stop belum? Nah, sekarang kita masuk ke preference, terus di audio hardware-nya. Mikrofonnya, oh ya, kita ganti dulu. Nah, ini dia, kalau udah dicolokin namanya itu mikrofon dalam kurung USB mic ya. Oke, pencet yes aja. Nah, terus untuk outputnya ini saya masuk ke headset ya. Master clock-nya di sini. Oke. Sekarang coba kita tes. Nah, itu deh, udah ada ya hijau-hijaunya naik. Oke, sekarang kita coba. Tes 1 2 3, ini lagi tes audio ya. Dan gimana sih suaranya? Kita cobain ya. Sekarang kita coba dengerin ya. Sorry, bisa didengerinnya dari sini. Geser-geser gitu. Tes 1 2 3, ini lagi tes audio ya. Dan gimana sih suaranya? Kita cobain ya. Dan ternyata jernih banget teman-teman ya, apalagi udah dikasih pop up filter, ditambah lagi ada busa. Sebetulnya kalau misalkan untuk streaming atau untuk podcast mungkin ya, pop up filternya mending dibuka aja sih ya. Tapi kalau misalkan untuk nyanyi, alangkah lebih baiknya ditambahin podcast supaya noise-nya itu lebih minim. Oke? Terus yang selanjutnya kita cobain apa ya? Sebetulnya kalau udah itu lagu itu sebenarnya udah semua sih, maksudnya nge-cover gitu ya. Nah, sekarang kita coba untuk streaming kayak seolah-olah kita streaming main game, oke? Oke, nah teman-teman, ini sekarang saya lagi coba untuk main game juga ya. Nah, ini kita coba di sini. Ini bagus ya menurut saya. Jadi ya kalau udah untuk nge-cover lagu atau misalkan untuk ngerekam suara kita aja bagus ya, harusnya sih apa namanya, untuk streaming ini juga pun bagus ya teman-teman ya, jadi nggak ada masalah. Nah, jadi bisa kalian lihat sendiri ya, ini suara saya pasti kerekamnya pas ya. Oke, kita kecilin dikit. Enak banget teman-teman ya, mantap. Oke, ini ya,
Jadi kalau kalian yang butuh streaming ya tinggal pakai Soundtek ini aja ya. Jadi harganya nggak terlalu mahal juga. Aduh. Jadi harganya nggak terlalu mahal juga, udah gitu ya kualitas yang didapat bagus juga. Paling nanti kalau misalkan untuk streaming kayak gini atau untuk podcast tinggal beli tiangnya aja ya. Tiang yang ditempelin di meja itu. Jadi dijual terpisah juga sih, nanti tinggal kalian beli. Mungkin ini ada juga sih yang udah sepaket sama tiangnya, tapi saya nggak tahu. Saya belinya itu dengan yang harganya ya segitu, dapatnya dengan standnya ini aja. Oke, teman-teman semua, jadi paling segitu dulu aja review sekaligus unboxing dari saya mengenai Soundtek mikrofon ini. Dengan harga Rp400.000 aja, kalian udah dapat mic dengan kualitas yang sangat bagus sekali menurut saya, teman-teman ya. Jadi dia itu sudah built-in sound card, dan yang kita itu nggak perlu beli lagi sound card ya. Memang kalau misalkan pengen lebih bagus ya pakai sound card lagi lebih oke. Tapi kalaupun nggak beli sound card, ini pun udah cukup sebenarnya menurut saya, teman-teman. Nah, terus juga ada tambahan pop-up filter ya. Di harga segini sebetulnya jarang ya dapat pop-up filter, cuman saya belum tahu juga sih. Cuman setahu saya jarang banget yang ngasih pop-up filter, kecuali kalau busa ya. Kalau busa itu udah pasti bawaan. Nah, terus yang selanjutnya juga kita udah dapat stand. Memang belum dapat yang bisa dijepit di pinggir meja gitu ya. Kalau misalkan kayak podcast zaman sekarang gitu kan, ada yang dijepit. Yang saya waktu itu beli TUF Studio kalau nggak salah, merek yang stand yang di pinggir itu ya. Itu kalian bisa beli sendiri lah ya. Tapi kalau kalian mau memulai untuk podcast atau misalkan untuk nge-cover lagu ya, atau mungkin untuk ke cover lagu terus main game streaming gitu ya, ini udah bisa banget. Kemarin saya juga udah coba ya untuk main game dan ngetes sedikit, nge-tag untuk lagu walaupun nggak nyanyi ya sebenarnya. Ya ini udah cukup bagus lah, bersih. Jadi kalian tinggal mastering lagi sendiri kalau misalkan untuk cover, terus dibersihin lagi sedikit di noise-nya. Walaupun kemarin sebetulnya saya udah ngetes ya, pada saat kipas angin nyala terus jendela dibuka ada angin berseliweran gitu, nggak ketangkep suara anginnya alias noise-nya itu nggak ketangkep. Jadi balik lagi dengan harga segitu ya kalian dapat yang cukup oke, teman-teman semua, jadi sampai jumpa di video berikutnya ya, dan mudah-mudahan kita bisa lagi ketemu di video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.